Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip. Saya Dede Rosma Hidayat, Verifikator Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Portofolio ini saya buat diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan di dalam mengikuti ujian kompetensi teknis bidang kearsipan, di mana saya akan alih jabatan dari Verifikator Keuangan menjadi arsiparis ahli pertama. Di dalam portofolio yang saya buat, saya akan menyajikan atau mendemonstrasikan mengenai satu, penjelasan kepada pimpinan mengenai pemusnahan arsip. Yang kedua, menjelaskan kepada pimpinan terkait dengan penyerahan arsip dengan instansi terkait. Yang ketiga, menjelaskan kepada pimpinan mengenai identifikasi dan pengolahan data arsip vital. Yang keempat, memberikan penyuluhan mengenai anti korupsi. Demikian ringkasan dari portofolio yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu. Iya, Bapak. Gimana, Pak? Izin, Bu, terkait dengan pemusnahan, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pemusnahan, di mana sudah mendapatkan daftar arsip inaktif dari keuangan, karena kita akan memusnahkan arsip yang kode 900 keuangan, diantaranya ada 934 rutin sama 935 yang STJ kontraktual atau pembangunan, dimana ini sudah ada daftar arsipnya yang sudah dari keuangan. Ini daftar arsipnya, Bu, yang akan kita musnahkan untuk diseleksi, tapi belum tentu semuanya ini akan dimusnahkan karena nanti harus diseleksi terlebih dahulu, sehingga nanti akan menjadi satu atau beberapa box dan beberapa sampul dan berkas yang memang resmi nanti untuk dimusnahkan. Jadi berkas ini, daftar arsip ini belum tentu akan dimusnahkan semua, nanti harus ada seleksi dulu, dimana untuk penyeleksian itu harus terbentuk dulu tim pemusnahan dan penilai arsip yang akan dimusnahkan dari dinas kita. Nanti kita buat, setelah buat itu kemudian kita nanti meminta permohonan untuk tim penyeleksi dari LKD, dalam hal ini Dispusibda Jawa Barat. Nanti akan keluarlah surat perintah untuk menyeleksi tim arsip inaktif yang diusul musnah seperti ini, Bu. Ini nanti akan keluar surat perintahnya. Kemudian setelah perintah tersebut nanti akan dilakukan penyeleksian arsip, Bu, oleh tim tersebut. Kemudian nanti kita bikin suatu rapat atau istilahnya kumpulan, di mana akan menghasilkan suatu notulen rapat tentang seleksi arsip. Notulennya nanti akan berbentuk seperti ini, Bu, notulen si arsip ini sampai dengan ditanda tangan oleh notulisnya yang sudah jadi, ya. Nanti akan ini lampiran daftar arsip yang diseleksinya, Bu, ya. Ini daftar arsip yang diseleksinya. Ini ada sampai 127 box, Bu. 100 lumayan ya, 212 sampul dan 127 box. Kemudian nanti setelah beres itu semua, sudah dipastikan itu sudah diseleksi semua, maka akan keluarlah yang namanya laporan proseding penyeleksian arsip inaktif yang diusul musnahkan. Ini, Bu, proseding akhirnya, di mana laporan proseding ini adalah untuk istilahnya berkas awal atau laporan awal untuk pimpinan di dalam mengambil kebijakan tentang arsip yang akan dimusnahkan tersebut. Kemudian setelah beres daripada nanti seleksi, kemudian kita mengajukan lagi permohonan ke Dispusibda Jabar untuk arsip yang sudah diseleksi itu dinilai, Bu. Dinilai sama tim ya, dinilai sama tim Dispusibda juga, permohonan personil anggota panitia penilaian penyusutan arsip. Nah, kemudian setelah kita
menyampaikan ke mereka, nanti akan turun surat perintah Bu. Surat perintah tim penilai seperti ini, nanti surat perintah untuk melaksanakan penilaian arsip. Kenapa kita harus meminta ke Divusibda? Karena di kita waktu itu belum ada arsiparis ahli pertama, jadi diminta ke Divusibda. Kemudian setelah itu diadakan lagi rapat lagi dan nanti akan keluar surat pertimbangan panitia penilai arsip Bu. Panitia penilai arsip, surat pertimbangannya seperti ini, diantaranya oleh SK tim di itunya. Kemudian tiap-tiap kepala pencipta arsip, diantaranya bidang tambang, bidang air tanah, bidang ketenaga listrikan, kemudian bidang energi, semua kepala bidangnya menandatangani, termasuk dengan panitia-panitia yang lain yang tercantum di SK tim penilai dan pemusnahan arsip. Ini diantaranya daftar arsip usul musnahnya masih yang diseleksi dengan yang dinilai masih sama Bu, 212 sampul dan 127 box yang ya. Baik. Kemudian setelah seperti itu, setelah selesai maka akan sama kembali akan keluar proseding Bu. Proseding yang kedua yaitu laporan proseding penilaian arsip inaktif usul musnah. Ya. Ini di laporan penilaian Bu. Nah kemudian setelah semuanya sudah siap segala macam, kemudian ada yang langkah terakhir yaitu verifikasi arsip. Tim verifikasi arsip seperti biasa kita menyampaikan permohonan ke sana, nanti akan turun surat balasan dari sana, kemudian nanti akan ada surat perintah untuk menyeleksi arsip. Nah kemudian setelah proses itu berjalan sama, maka akan keluar juga proseding Bu, laporan proseding pemusnahan arsip. Berarti kalau sudah di laporan proseding pemusnahan arsip, kemudian sudah dilakukan oleh tim verifikasi, maka sudah dipastikan bahwa arsip dengan jumlah box sekian, dengan sampel sekian itu sudah resmi untuk dimusnahkan. Sudah siap untuk dimusnahkan dengan keluarnya laporan proseding pemusnahan arsip di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Langkah selanjutnya untuk istilahnya pemusnahan itu kita membuat suatu pengantar, namanya pengantar untuk pertimbangan Pak Gubernur memberikan izin terhadap pemusnahan. Jadi harus izin dulu ya? Izin dulu. Kita mengajukan permohonan izin ke Pak Gubernur yang dari surat kita yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kita. Perihalnya persetujuan tertulis pemusnahan untuk arsip, mohon pertimbangan. Nanti setelah diterima dari sana, balik ke kita balasannya Bu dari Pak Gubernur, yaitu persetujuan tertulis pemusnahan arsip yang ditujukan ke Kepala Dinas. Berarti ini sudah di ACC oleh Pak Gubernur bahwa bisa untuk dilakukan pemusnahan, bisa dilaksanakan. Sambil itu berjalan, kita juga mempersiapkan draft Kepgubnya Bu. Sambil itu berjalan, kita mempersiapkan draft Kepgub untuk pemusnahan arsip. Ini untuk draft Kepgubnya Bu, karena ya belum ditandatangan TTE, berarti masih draft. Ya. Ini ada draft yang kita serahkan juga ke Pak Gubernur di sana. Tapi nantinya Bu, tanda tangannya itu tidak Pak Gubernur, tetapi atas nama. Atas nama Pak Gubernur, yang menandatangannya itu adalah Kepala Dinas. Tuh. Nah nanti kalau sudah oke semuanya, keluar keputusan Gubernur Bu. Ada lagi? Ada. Ini yang sudah di sudah pasti ya? Bukan draft lagi, ini akan keluar Kepgub tentang pemusnahan semuanya. Untuk siap-siap dilaksanakan gitu ya? Ya, itu untuk siap-siap dimusnahkan semuanya, bahwa yang akan dimusnahkan itu adalah ini semua, dan ini arsip yang dimusnahkan di lingkungan kita Bu. Ini arsip apa aja? Ini arsip. Ini arsip di kita itu adalah arsip keuangan. Keuangan ya. Fokus di keuangan 900, ada 934, 935, kemudian ada yang pajak 973. Yang intinya kode klasifikasi yang 900 saja masalah keuangan. Nah, kemudian setelah turun itu maka dilakukanlah seremonial pemusnahan arsip. Di mana itu kita sebelum melakukan itu adalah kita memberikan undangan dulu kepada OPD yang akan kita undang, diantaranya ada inspektorat, kemudian BPKAD, Biro Hukum, kemudian Divusibda selaku pembina kearsipan di provinsi. Kenapa kita mengundang BPKAD?
karena memang arsip yang dimusnahkan adalah berhubungan dengan keuangan. Dengan keuangan jadi kita ke BPKD. Kemudian setelah selesai itu maka dilakukan pemusnahan. Setelah dilakukan pemusnahan maka akan turunlah berita acara pemusnahan arsip, Bu. Ini berita acara pemusnahan arsipnya yang ditandatangani oleh Biro Hukum, Inspektorat, semuanya. Saksi itu ya, Pak ya? Tuh, Bu, dengan semua ini adalah berita acara pemusnahan arsip. Ini juga sama, ini lampirannya kita bikin beberapa yang menandatangan tapi sama saja seperti itu, Bu. Ini adalah arsip yang dimusnahkannya, Bu. Tetap 212 sampul sama 127, Bu. Tuh, Bu. Jadi itu, Bu, langkah-langkah pemusnahan yang dilakukan. Setelah itu nanti kita selesai melakukan pemusnahan. Tujuan pemusnahan itu adalah satu, mengurangi volume arsip yang jelas, mengurangi volume arsip yang ada di data center yang aktif itu biar tidak terlalu bertumpuk. Jadi itu, Bu, untuk laporan pemusnahan, tata cara pemusnahan mungkin seperti itu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Izin, Bu, menyampaikan untuk penyerahan arsip. Kita itu ada arsip COVID, Bu. Dulu arsip COVID tahun 2021. Karena itu akan kita serahkan ke lembaga kearsipan daerah untuk arsip statis maksudnya. Dimana untuk arsip statis itu kan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk kategori arsip statis. Yang pertama itu adalah sesuai dengan DRA, kemudian yang keduanya adalah berstatus permanen, kemudian tidak berupa arsip vital, kemudian mendapat persetujuan dari tim seleksi dari Disusibda. Nah, kemudian di kita itu ada arsip COVID yang dulu, di mana arsip formulir itu adalah seperti ini, Bu. Ini daftar arsip COVID-nya yang akan kita sampaikan ke lembaga kearsipan daerah. Ini ada beberapa, jumlahnya itu sampai banyak, Bu, sampai 31 berkas yang akan kita sampaikan ke Dispusibda. Nah, di mana diantaranya tata caranya itu yang pertama kita menyerahkan membuat daftar arsipnya terlebih dahulu. Kemudian kita meminta permohonan atau istilahnya tim untuk menyeleksi arsip yang akan kita serahkan ke Dispusibda. Kemudian kalau kita sudah istilahnya mendapat izin dari tim yang menyeleksi, baru kita serahkan ke Dispusibda, Bu. Dimana kalau sudah seperti itu berarti kita sudah bisa menyerahkan secara resmi arsip aktif statis tersebut ke Dispusibda. Nah, ini nanti akan keluar surat dari kita berbentuk seperti ini, Bu. Penyampaian formulir penyelamatan arsip penanganan COVID tahun 2021 itu akan kita serahkan ke Dispusibda beserta dengan berkas-berkas arsipnya dan boxnya yang istilahnya sudah kita siapkan untuk kita serahkan ke lembaga kearsipan daerah. Nanti kita akan sama-sama mungkin ke Dispusibda. Nanti setelah dari Dispusibda kita menyerahkan, nanti akan ada berita acara penyerahan arsipnya. Nanti dikeluarkannya dari sana, itu buat pegangan kita sudah menyerahkan arsip statis tersebut. Mungkin ini juga nanti akan menjadi suatu arsip vital bagi kita, Bu, karena kita sudah menyerahkan kepada lembaga kearsipan daerah. Mungkin itu, Bu, tata kita berapa banyak ini yang banyak, Bu. Kita ada beberapa berkas arsip COVID tahun 2020, Bu. Ya, 2020 yang kita serahkan ke mereka sebagai arsip statis dari kita. Mungkin itu, Bu, ya, yang saya sampaikan. Terima kasih. sama Bapak. Izin, Bu, menyampaikan terkait dengan arsip kita. Yang namanya arsip kita kan arsip yang tidak berguna waktu kapanpun. Kemudian istilahnya kalau memang dianggap oleh pencipta arsip itu adalah vital, meskipun hanya selembar arsip surat, tetapi kalau menurut pencipta arsipnya itu adalah vital dan sangat diperlukan, maka dikategorikan vital juga, Bu.
di kita di unit kearsipan ini ada arsip kita, diantaranya yaitu adalah berkas dari pemusnahan arsip Bu. Berkas pemusnahan arsip itu bisa dikategorikan terhadap arsip kita, di mana kita sudah melakukan pemusnahan itu dari mulai melakukan surat perintah untuk tim penilai, kemudian dengan laporan hasil prosedingnya, kemudian ini adalah surat perintahnya untuk tim penyeleksi Bu, untuk tim penyeleksi. Kemudian ini juga ada arsip permohonan personil panitia penilaian tim penilai untuk penyusutan arsip. Kemudian ada surat perintahnya. Kemudian ada notulensi rapat tim penilai, sampai dengan istilahnya surat pertimbangan tim penilainya. Semua ini sampai dengan daftar arsipnya, lampiran suratnya, sama dokumentasinya itu dikategorikan sebagai arsip kita juga buat kita Bu. Kemudian kita juga di sini ada untuk buat verifikasi dari mulai surat perintah, kemudian hasil verifikasi, kemudian ada sampai dengan laporan proseding pemusnahan arsip. Kemudian setelah itu adalah ada persetujuan tertulis dari Pak Gubernur. Kemudian sebelumnya kita menyampaikan ke Pak Gubernur juga. Kemudian ini adalah keputusan Gubernur yang sudah jadinya, sama dengan lampirannya juga Bu, lampiran arsip yang dimusnahkan. Kemudian sampai berita acara pemusnahan arsip, kemudian sampai semua ditanda tangan, itu adalah termasuk arsip kita. Dan juga arsip yang sudah kita serahkan, yaitu penyelamatan arsip yang COVID Bu, yang sudah kita serahkan ke Diskusipda juga, itu ada berkasnya di kita, dimasukkan ke kategori arsip kita Bu. Nanti kita akan simpan arsip-arsip ini di tempat yang khusus, tidak disatukan dengan arsip yang lain, mungkin di lemari besi atau apa yang sifatnya aman Bu. Semuanya aman dari api, aman dari kebanjiran atau apapun. Jadi supaya nanti pada saat diperlukan lagi masih aman dan bisa kita pergunakan lagi. Jadi begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktu kerjanya karena dipanggil untuk kesini kita berkumpul. Tujuan saya untuk berbicara di hadapan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menjelaskan mengenai bahayanya kita korupsi, ada anti korupsi, di mana ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang gratifikasi aparatur sipil negara. Di mana di dalam undang-undang tersebut ada beberapa spesifikasi terkait dengan anti korupsi. Yang pertama itu adalah suap, yang kedua adalah gratifikasi, yang ketiga pemerasan, dan yang keempat adalah penyalahgunaan wewenang. Spesifikasi tersebut kalau istilahnya suap adalah kita memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau apapun untuk melancarkan keinginan bagi kita. Kalau untuk gratifikasi berarti kita menerima apapun itu dalam bentuk apapun, baik berupa uang, jasa, barang, sesuai dengan yang kita berikan ke yang memerlukan. Itu adalah gratifikasi. Kalau di dalam hal pemerasan berarti kita memaksakan sesuatu kepada orang yang memerlukan jasa kita, yang memerlukan pelayanan kita, atau yang memerlukan dengan tindak istilahnya jabatan yang kita punyai, melakukan pemerasan secara paksa dengan cara meminta barang, uang, atau apapun itu. Kemudian ada lagi adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang adalah bertujuan atau berkaitan dengan kewenangan yang kita miliki. Seumpama di Perpekator Keuangan ada kewenangan, ada apapun, meminta atau segala macam dengan memanfaatkan kewenangan yang kita punyai. Bentuk-bentuk daripada korupsi tersebut untuk suap adalah kita datang ke orang yang kita perlukan. Seumpama kalau di kearsipan kita memerlukan arsip, kemudian kita butuh arsip yang sangat berguna, kemudian kita memberikan sesuatu, amplop atau apapun, atau berbentuk apapun dengan janji apapun, itu adalah salah satu bentuk daripada korupsi berhubungan dengan suap. Kemudian yang gratifikasi sama di semua bentuk juga,
baik di kearsipan, baik di keuangan atau apapun itu, setelah kita memberikan pelayanan kepada mereka, mereka memberikan sesuatu kepada kita, timbal balik itu adalah gratifikasi. Contoh, biasanya kalau dulu-dulu suka ada pemberian parcel segala macam, itu adalah termasuk gratifikasi. Sekarang sudah jangan dilakukan kembali, karena itu adalah salah satu bentuk daripada korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi. Kemudian untuk pemerasan sama, itu mau memaksakan kehendak, apapun itu, apapun istilahnya, kita memerlukan sesuatu, kita paksa dia untuk melakukan, kemudian kita paksa dia untuk menyerahkan segala sesuatunya ke kita, baik barang ataupun uang, itu adalah pemerasan. Penyalahgunaan wewenang, seumpama sudah dapat jabatan apapun itu, di arsiparis, ada arsiparis, kemudian dari kepala subbagian TU, atau kepala bidang, atau sampai dengan sekretaris, atau dengan kepala dinas, gitu kan. Itu sama, itu ada penyalahgunaan wewenang. Caranya, apapun yang akan diberikan, saya memanfaatkan wewenang saya, seumpama, Bapak perlu ini, oh saya kan perlu tanda tangan, seumpama harus ada apa dulu baru saya tanda tangan, itu adalah penyalahgunaan wewenang. Saya harapkan kepada bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu, rekan-rekan semuanya tidak melakukan hal seperti itu, karena itu akan berdampak terus sampai kapanpun. Contoh, banyak kejadian yang sudah pensiun terkait dengan kasus korupsi. Gaji pensiunnya diputus sama sekali, tidak ada gaji pensiun karena sudah terjerat dengan kasus korupsi. Satu itu. Kemudian yang kedua, sanksi sosial yang akan kita terima. Dicibir atau di istilahnya bahasa yang namanya dinyinyir gitu kan sama mereka bahwa yo ini adalah koruptor atau segala macamnya. Kita pikirkan juga anak kita, istri kita akan menanggung semuanya daripada itu. Jadi saya harapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, jangan pernah terlibat sedikit pun dengan hal tersebut, dan jangan pernah mencoba sekalipun hal-hal seperti itu, karena itu akan berdampak besar nanti di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan atau istilahnya mengganggu waktu kerjanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah portofolio yang saya buat. Semoga portofolio bermanfaat bagi kita semuanya dan khususnya bagi saya. Kepada rekan-rekan yang sudah membantu dalam pembuatan portofolio ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kemudian kepada rekan-rekan yang akan mengikuti uji kom, mudah-mudahan kita semuanya lulus, semuanya berhasil. Terima kasih. Salam arsip. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.